Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Salam hormat kepada Bapak Muhammad Irfan Nur Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan salam sejahtera kepada teman-teman sekalian kelas manajemen C2. Baik, di sini saya sebagai ketua kelompok, yaitu kelompok 7. Adapun anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nana Sutisna, dan yang kedua ada Muhammad Lutfi Solahuddin, dan yang ketiga ada Siti Maryam. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Adapun pembahasan dari kelompok kami yaitu: satu, pengertian struktur organisasi; kedua, ada pengertian anatomi organisasi; yang ketiga, ada elemen struktur organisasi; yang keempat, ada fungsi struktur organisasi; yang kelima, ada bentuk struktur organisasi; yang keenam, ada faktor penyebab perbedaan struktur organisasi; yang ketujuh, ada desain struktur organisasi modern; yang kedelapan, ada model desain struktur organisasi; dan yang kesembilan, ada macam-macam bentuk bagian dalam struktur organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, dan juga bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus dapat siapa yang melapor dan kepada siapa. Struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafik dengan menunjukkan bagan organisasi. Menurut Siswanto tahun 2005, struktur organisasi adalah mengklasifikasikan pembagian aktivitas yang beraneka ragam yang menghubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Selanjutnya, pengertian anatomi. Pembahasan tentang anatomi dan psikologi organisasi. Tema sentral yang didiskusikan adalah bahwa perilaku organisasi adalah jaringan yang rumit dan proses keputusan yang menunjukkan pengaruh kepada perilaku pekerja, yang menunjukkan pekerjaan fisik nyata dari suatu organisasi. Anatomi organisasi dapat ditemukan terhadap pendistribusian, pengalokasian, pengambilan keputusan. Psikologis organisasi dapat ditemukan pada proses organisasi mempengaruhi keputusan setiap anggotanya. Proses pengambilan keputusan ada dua macam, yaitu proses keputusan yang rumit dan tingkat pengaruh dalam pengambilan keputusan. Proses keputusan yang rumit sebenarnya hampir tidak ada keputusan yang diambil dalam suatu organisasi, merupakan tugas seorang individu. Kalau tingkat pengaruh pengambilan keputusan digunakan secara penuh ketika suatu keputusan yang diambil seorang mengarahkan kepada setiap aspek perilaku orang lain, seringkali dipengaruhi untuk timbulnya dalam jumlah yang terbatas saat digunakan secara hati-hati oleh seseorang bawahan. Selanjutnya, elemen struktur organisasi. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua adalah departementasi dasar yang dipakai untuk mengelompokkan
pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah departementasi dapat berupa proses, produk, grafik, dan pelanggan. Yang keempat ada rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus dengan membentangi dari puncak organisasi ke eleson paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Nah, yang kelima ada rantai kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Kalau desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi, yaitu mengacu kepada kebalikannya. Kalau formalisasi, sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Salahuddin. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Dan yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab, yaitu setiap organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan yaitu seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Dan yang terakhir, nomor 3, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas yaitu struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Ya, selanjutnya, materi selanjutnya, bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi metrik. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yaitu merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh satu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi pusat ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Terus yang kedua, struktur organisasi divisional, yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Yang terakhir, nomor 3, struktur organisasi metrik, yaitu struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan yang menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi metrik ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi metrik ini mengakibatkan terjadinya multi komando di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada 2 pimpinan, yaitu pimpinan unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu desain struktur organisasi modern. Nah, di sini di desain struktur organisasi modern yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu ada struktur tim, yang kedua ada organisasi virtual, yang ketiga ada organisasi nirbatas.
Baik, kita bahas satu persatu. Nah, untuk struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Nah, jadi di sini fungsi dari struktur tim itu untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Jadi untuk karakteristiknya atau karakter utama dari struktur tim ini untuk mengendalikan atau untuk mengatasi kendala-kendala di departemental dan di desentralisasi. Untuk organisasi virtual. Nah, untuk organisasi virtual itu yaitu organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menjubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis. Nah, yang berarti di sini itu suatu jaringan organisasi yang independen yang dihubungkan melalui teknologi informasi dengan tujuan untuk mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai keterampilan, biaya, dan akses pasar. Nah, di sini di organisasi virtual ini juga tidak mengharuskan setiap anggotanya berkumpul atau dalam sebuah kantor atau dalam sebuah pendidikan. Jadi di organisasi ini tidak diwajibkan kepada para anggotanya untuk berkumpul. Nah, karena namanya juga organisasi virtual, jadi melalui jaringan. Oke, yang ketiga yaitu organisasi nirbatas. Nah, organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Nah, jadi di sini di organisasi nirbatas ini untuk rantai komandonya memiliki rentang kendali tak terbatas. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya yaitu model desain struktur organisasi. Di model desain struktur organisasi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu model mekanistis, yang kedua ada model organik, dan yang ketiga ada model piramid, dan yang terakhir itu ada model horizontal. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Model mekanistis yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Nah, jadi departementalisasi itu upaya pengelompokan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas tersebut hubungan yang serupa dapat diselenggarakan secara serentak. Jadi setiap aktivitas kegiatan perusahaan dihubungkan atau diselenggarakan secara bersamaan. Yang kedua itu ada model organik. Nah, model organik itu sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipasif. Untuk model piramid. Nah, model ini dibuat persis sebuah piramida yang dimana sebuah jabatan yang paling tinggi itu berada di atas dan yang paling bawah ya berada di bawah. Yang terakhir, yang keempat, itu model horizontal. Nah, model ini dibuat secara menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Nah, jadi dari atas menuju ke kiri atau ke kanan itu yang penting ke samping itu horizontal ya. Kalau baik, kita lanjut saja ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang macam-macam bentuk bagan dalam struktur organisasi. Nah, di sini di dalam struktur organisasi ada 4 bagan ya, 4 bagan dalam struktur organisasi. Nah, yang pertama yaitu ada bagan horizontal. Nah, kalian bisa lihat saja bagan horizontal itu seperti apa, strukturnya seperti apa, kalian bisa lihat saja. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nah, di bagian-bagian horizontal ini apabila anggota semakin banyak, maka melebarnya akan ke kiri atau ke kanan. Nah, akan mendatar ke kiri atau ke kanan. Jadi bagian horizontal ini bisa disebut juga bagian mendatar karena semakin banyak semakin mendatar gitu. Kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu bagian vertikal. Nah, di sini mungkin di bagian vertikal buat kalian yang pernah mengikuti organisasi
seperti kalian waktu SMA OSIS, kalian mungkin pernah sering melihat kayaknya bagan yang begini. Mungkin kalian juga pernah terpampang nama kalian di bagan tersebut. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nah, jadi bagan vertikal ini apabila anggota semakin banyak, maka ke bawah akan semakin banyak gitu kan. Beda dengan yang tadi, dengan yang pertama yaitu bagan horizontal kan. Kalau bagan horizontal itu semakin banyak anggota maka semakin mendatar ke samping atau ke kiri atau ke kanan. Nah, beda dengan bagan yang kedua yaitu bagan vertikal. Kalau bagan vertikal semakin banyak anggota maka semakin ke bawah gitu kan. Baik, kita lanjut saja ke bagan yang ketiga yaitu bagan lingkaran. Nah, mungkin di bagan lingkaran ini tidak terlalu digunakan dalam organisasi. Mungkin hanya sebagian organisasi yang menggunakan bagan-bagan ini. Nah, di bagan ini apabila tingkat pertama atau pejabat pertama seperti direktur, maka ditempatkannya di paling dalam. Nah, kalau yang paling bawah maka ditempatkannya di paling luar, itu dari bagan lingkaran. Nah, kita lanjut saja ke bagan yang keempat yaitu bagan piramid. Nah, di bagan piramid ini selalu digunakan oleh organisasi-organisasi. Nah, mengapa selalu digunakan? Karena di bagan ini mungkin terlalu praktis dan sederhana kan, sederhana. Di bagan ini sederhana jadi tidak rumit seperti bagan-bagan yang tadi, sepertinya seperti bagan yang ketiga, bagan lingkaran itu kan menurut saya rumit. Nah, beda dengan bagan piramid ini. Kalau bagan piramid ini terlihatnya sederhana. Nah, yang dari kelompok kami mohon maaf apabila pembahasannya kurang mendalam. Nah, apabila dari teman-teman yang ingin bertanya atau belum mengerti boleh ditanyakan di grup WhatsApp saja ya. Undur mankola wala tandur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.